Saat ini saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta PPK 2015 03 04 4916 dan nomor induk mahasiswa PPK saya adalah 223 141 71 6696. Saya melaksanakan uji kinerja pada tanggal 13 Juni 2023 di SMA Negeri 4 Kota Probolinggo pada mata pelajaran ekonomi materi pasar menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe picture and picture. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sehat semuanya? Sehat. Ya, kemudian jangan lupa untuk selalu mengingatkan kalian jaga kesehatan ya. Atur pola makan, atur pola tidurnya, dan banyak tugas jangan terlalu galau. Ya. Oke, Budia absen dulu. Anis Melia Sari hadir. Anissa hadir dulu. Cantika Darubila Cindy Aulia Dava Devi Septa Desi Octavia Devi Hikmatul Dian Rika Dina Eka Meliana hadir. Muhammad Zafwan hadir semua ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Saya minta tolong ketua kelas sebelum kita memulai materi pembelajaran untuk berdoa terlebih dahulu. Siap. Terima kasih ketua kelas. Seperti biasa ya, kalau sudah ketemu Budia berarti kita belajar tentang ekonomi lagi. Minggu kemarin kita belajar apa anak? Permintaan dan penawaran. Masih ada yang ingat apa itu permintaan, apa itu penawaran? Bisa? Pembelajaran yang diminta atau dibeli dengan harga dan tertentu, dapat penawaran yang jumlah barang yang ditawarkan atau dijual dengan harga dan tertentu. Kita pertama dulu. Jadi seperti yang kita bilang ya, kalau permintaan itu adalah barang, sejumlah barang atau jasa yang diminta oleh pembeli atau konsumen di sini dengan harga dan waktu tertentu. Sedangkan penawaran berarti adalah yang ditawarkan penjual kepada pembeli dengan harga dan waktu tertentu. Masih ingat semuanya anak ya? Oke. Kalau Mas masih ingat semuanya? Iya. Sudah sarapan ya, sudah makan, sudah minum, harus semangat Fatimah ya. Terus di sini untuk pertemuan hari ini setelah kita kemarin belajar tentang permintaan dan penawaran, sekarang kita belajar tempat interaksi permintaan dan penawaran. Ada yang tahu apa ini? Pasar. Ya, kemarin kita belajar fungsi permintaan dan penawaran. Sekarang kita bahas tentang tempatnya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pasti
pembelajarannya. Yang pertama, Budi akan menyampaikan kompetensi. Tadi sudah Budi sampaikan bahwa kompetensi kita hari ini adalah pasar. Yang kedua, nanti Budi akan presentasi materi. Budi akan presentasi di screen sini. Lalu yang ketiga adalah pemasaran gambar. Jadi kita akan main game word wall ya, pemasaran gambar tentang bentuk-bentuk pasar nanti. Yang terakhir ada eksplorasi dan penyajian kompetensi. Sebelum lanjut ke langkah selanjutnya, ada yang ditanyakan dulu? Ada ya, lanjut ya. Nah, sebelum kemudian membahas lebih dalam tentang pasar, anak, saya tanya dulu, di manakah kalian biasanya membeli kebutuhan sehari-hari seperti beras, lauk, sayur? Di mana? Pasar. Di pasar dekat rumah? Apa di pasar di mana? Pasar di kota. Terus apa semuanya beli di pasar? Ada yang di minimarket, ada yang di keliling itu apa namanya? Terus pasar seperti apa yang sering kalian jumpai? Tradisional. Ada yang pasar seperti apa? Tradisional. Terus ada yang modern. Terus apa lagi? Online ya. Ini yang sering kalian lakukan. Shopee. Apa lagi deh? Tokopedia, Blibli, ya. Nah, ini nanti sebenarnya di real life-nya kalian atau di kenyataannya kalian sudah sering yang melakukan namanya pasar. Ya, kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang apa itu pasar. Ya, ini Budi ada video tentang pengertian pasar. Kalian simak, kalian dengarkan. Kenapa yuk? Masalah pasar panas banget. Astagfirullahaladzim, kamu minta aku juga panas banget, gimana sih? Kamu berjalan sih mah. Banyak deh, aku ya mau beli beras, telur, daging, sayuran. Kamu beli juga deh. Banyak banget mau hajatan. Kumaha ibu dokter, kamu pasti kan hari ini ada di ulang tahun pak. Cie nih, biar mah. Aku anterin ke supermarket biar ada. Jumpa lagi dengan Kabela. Dari kisah tadi, kira-kira siapa ya di antara kalian yang rajin antar mamanya ke pasar? Kira-kira kalau disuka kemana nih? Pasar tradisional atau pasar modern seperti supermarket? Ayo, kalau kakak sih ya suka belanja di mana aja. Yang paling penting itu harganya murah. Tapi ya teman-teman, secara general kalian sudah paham belum pengertian dari pasar? Kalau berbicara soal pasar, pastinya kita tahu ya teman-teman kalau pasar itu merupakan tempat untuk membeli barang apa saja yang kita butuhkan. Jadi kita bisa mengartikan pasar sebagai tempat bertemunya antara penjual dengan pembeli untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Oh iya, untuk informasi tambahan, penjual juga kita sebut sebagai produsen teman-teman, dan untuk pembeli kita sebut konsumen. Nah, jadi itu ya pengertian dari pasar. Tapi tunggu dulu teman-teman, karena sekarang zaman udah berkembang sangat amat luar biasa, di mana teknologi benar-benar canggih banget kayak sekarang. Kita bisa beli apa aja hanya melalui smartphone kita aja ya. Tinggal klik 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 terus barang akan sampai di depan rumah kita. Dari penjelasan itu, maka pengertian pasar udah nggak sebatas suatu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli aja secara langsung ya, seperti pasar tradisional atau supermarket. Tapi saat ini pasar menjadi tempat bertemunya antara penjual dan pembeli secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan kegiatan jual beli barang dan jasa. Tentunya kalau pasar yang penjual dan pembeli yang bertemu secara langsung seperti pasar tradisional atau pasar modern. Komunikasi bisa dilakukan secara langsung untuk mengetahui penjelasan lengkap tentang produknya. Namun kalau pasar
penjual dan pembelinya tidak bertemu langsung, seperti online shop ya, penjual dan pembeli ini bisa berkomunikasi melalui chat di media sosial teman-teman, seperti yang suka kalian lakuin kan kalau sedang berbelanja online. Wah, kayaknya teman-teman semua udah paham banget ya pengertian dari pasar ini. Tapi biar makin jelas, kakak akan sebutkan juga deh syarat-syarat terjadinya pasar. Apa aja ya? Ada yang bisa tebak kan teman-teman? Yaitu ada penjual, ada pembeli, tersedianya barang yang diperjualbelikan, dan terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Nih, kalian sudah menonton video pengertian tentang pasar. Ada yang bisa disimpulkan dari video ini apa, anak? Ya, sudah. Pasar adalah Oke, upload dulu. Jadi benar seperti temanmu bilang. Kalau pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dengan pembeli melakukan transaksi atau jual beli barang dan jasa. Itu adalah pengertian pasar pada umumnya. Nah, dengan seiringannya kemajuan teknologi, mungkin ada yang tahu pengertian pasar Apa? Cantika? tersebut dapat disimpulkan bahwa pasar adalah tempat bertemunya para penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung melakukan jual beli barang dan jasa. Oke, upload dulu. Jadi menurut Cantika, pasar sekarang ya Nak ya, itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, baik langsung maupun tidak langsung. Kenapa dia ada kalimat tidak langsung? Karena sekarang sudah zaman modern, sudah zaman IT ya. Belanja kalian sudah bisa online ya. Apa tadi sudah ada online-nya? Ya, Shopee. Terus? Ada. Tokopedia. Ada Tokopedia yang terbaru sekarang TikTok. Ya, ada TikTok Shop itu ada. Kenapa pengertiannya sekarang bisa berubah ya? Bertemunya penjual dengan pembeli secara langsung dan tidak langsung. Terus di video itu juga ada cara terjadinya pasar. Mungkin ada yang tahu apa? Nomor satu, penjual membeli barang yang dijual-belikan dan kesepakatan harganya. Ya, betul. Upload dulu soalnya. Ya, Jadi, syarat terjadinya pasar itu ada empat. Yang pertama pastinya harus ada penjual sama pembeli. Kalau ada penjual pembeli harus ada barang yang diperjualbelikan. Kalau sudah ada tiga-tiganya berarti harus ada kesepakatan harga. Harus ada kesepakatan harga. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada ya? Paham semuanya? Paham. Lanjut. Ya, selanjutnya kita akan membahas peran pasar. Nah, mungkin jadi bisa dibaca dulu peran pasar ini apa saja, Nak? Peran pasar 1. Menetapkan harga dan nilai. 2. Mendistribusikan barang dan jasa. 3. Menentukan jumlah pembelian dan penjualan. 4. Menentukan stok barang untuk keperluan masa depan. 5. Melakukan promosi. oke. Terima kasih Becky. Ya, peran pasar seperti yang teman bilang tadi ada 5. Secara umum saya ringkas ada 5. Yang pertama, Menetapkan harga dan nilai. Pasar kamu Nak, ya, itu bisa menetapkan harga dan nilai. Maksudnya barang yang dijual belikan itu berbeda-beda. Dari sini paham ya? Yang kedua, mendistribusikan barang dan jasa. maksudnya mendistribusikan berarti menyalurkan. Namanya pasar berarti barang dari penjual disalurkan ke pembeli. Dan itu harus ada uangnya, tidak gratisan ya. Yang ketiga, menentukan jumlah pembelian dan penjualan. Nah, kalau kalian belanja uang 500.000 di mall, apa akan dihabiskan semuanya? Ya, ada batasnya ya. Misalkan 500.000 hanya habis 300, sisanya ditabung atau dibawa pulang. Itu maksudnya menentukan pembelian kalian satu hari itu
Ada yang satu hari megang uang banyak tapi tidak beli apa-apa. Ya, penjual juga gitu. Dia punya stok barang banyak, tapi tidak semuanya terjual. Nunggu 2 hari atau 3 hari baru terjual. Yang nomor 4, amankan stok barang untuk keperluan masa depan. Maksudnya di sini, kalau yang gajiannya sebulan sekali seperti dia, ya, saya biasanya gajian tanggal 1, biasanya hampir separuh dari gaji saya itu saya habiskan untuk keperluan 1 bulan. Jadi belanjanya cukup 1 kali, tapi untuk keperluan 1 bulan. Contohnya mulai rinsonya beli 10 bungkus, sabun cairnya beli berapa botol. Nah, itu untuk keperluan stok 1 bulan. Yang nomor 5, melakukan promosi. Pastinya pasar kalau sudah ada penjual tapi mereka melakukan promosi. Ya. Baik kalau verbal, kalau tradisional biasanya verbal ya, ayo ayam turun 1 kilo berapa gitu ya. Tapi kalau yang pakai pamflet itu biasanya HP ya. Di pamflet depan itu udah ada cokor itu kan biasanya kalau kita simpel dikasih pamflet kasih lebaran kayak gitu ya. Itu juga termasuk melakukan promosi. Dari 5 ini ada yang ditanyakan anak-anak? Ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pasar. Menurut jenisnya, pasar itu ada barang konsumsi dan pasar barang produksi. Ya. Kalau pasar barang konsumsi sudah jelas ya. Berarti menjual apa? Barang-barang konsumsi. Kalau produksi berarti barang pasar yang menjual apa produksi, contohnya sewa ruko ya. Atau kalau sekolah menengah kejuruan SMK itu biasanya ada pasar lowongan pekerjaan. Itu termasuk pasar apa produksi. Ada yang tanyakan? Tidak ada, Bu. Lanjut ya. Menurut wujudnya atau jenis transaksi itu ada pasar konkret dan pasar abstrak. Kalau konkret pasti ya, ada lokasi tempatnya, bertemu langsung intinya ya. Kalau abstrak ya nyata. Tidak nyata berarti tidak langsung berarti
pasar. Teman-teman Smart Point, mari kita belajar mengenai bentuk-bentuk pasar. Pasar persaingan sempurna adalah suatu keadaan di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Pasar monopoli bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan tidak mempunyai barang pengganti. Pasar monopolistik sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa, namun memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini yang menjadi ciri khas dari produk yang dijual oleh masing-masing produsen. Teman-teman Smart Point, itu tadi penjelasan mengenai bentuk-bentuk pasar. Sampai jumpa. Nah, oke. Dari video bentuk-bentuk pasar ini bisa disimpulkan berarti pasar ada berapa, Nana? 4. Apa saja? Pasar tradisional, monopoli, monopolistik. Dari video ini ya, kemudian membuat kesimpulan. Nah, dari kesimpulan video tadi, dia sudah buat poin sendiri ya, agar gampang sekali untuk dihafalkan. Untuk kalimatnya bisa kalian deskripsikan sendiri pokok intinya. Pasar persaingan sempurna kalau dia dari produsennya itu sangat banyak ya. Terus yang dijual juga homogen atau hanya satu jenis barang. Apa berarti contohnya? Pasar ikan, benar. Terus kalau yang monopoli, namanya monopoli berarti produsennya hanya satu. Terus barangnya tidak punya barang pengganti yang mirip. Contohnya apa kalau monopoli? Pertamina, kan tidak ada perusahaan yang jual bahan bakar yang mirip ya. Terus kalau monopolistik, jumlah produsennya banyak tapi tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Ya. Terus barang yang dijual sifatnya terdiferensiasi. Maksudnya banyak aneka jenis dan banyak karakternya. Contohnya apa? Monopoli pasar niaga. Ya, pasar niaga. Pasar niaga. Niaga itu banyak macamnya ya. Ada sayur, terus pasar, baju juga ya, dalamnya ya. Itu tradisionalnya. Pasar niaga di kota kita. Kalau modelnya berarti GR, ya, Indomaret, ya, Indomaret. Diferensiasi itu kayak gitu. Jadi banyak macamnya, tapi juga ada karakteristik campur seperti itu ya. Yang terakhir adalah oligopoli. Jumlah produsennya itu sedikit. Kalaupun banyak, itu tidak lebih dari 10. Ya. Terus barangnya yang dijual atau yang dihasilkan itu sifatnya homogen, tapi bisa terdiferensiasi. Maksudnya hanya satu jenis, tapi
gambar, kalian diskusikan teman dengan teman sebangkunya ya. Jadi Gila sama Deki ya. Kalian tentukan mana yang masuk pasal persaingan sempurna di antara gambar ini, mana yang masuk pasal oligopoli, mana yang masuk monopolistik dan monopoli. Nanti kalau sudah diskusi, Budia akan tunjuk atau yang mau secara sukarela maju ke depan untuk main game. Harus mau, ya, harus mau. Kayak kita apa? Hah? Dapat cinta dari saya. Ya, untuk diskusikan dulu satu bangku. Kalau sudah siap, monggo menuju ke depan. Nanti saya tanya, kenapa kok ini masuk ke sini balasannya? Oke, 5 menit cukup? Cukup ya? Aku skipkan dulu. Kelihatan ya gambarnya ya?
Oke, pasal globally ada semen, ada provider, ini ada rokok. Boleh dikatakan alasannya kenapa, Nak? Karena pasar oligopoli merupakan pasar yang terdapat sedikit penjual dan banyak pembeli. Dan produk yang dihasilkan bersifat homogen atau terdiferensiasi. Betul, Nak? Betul. Nah, Yang terakhir mungkin ada yang maju bantu ujian geser aja sudah. Tidak saya tanyakan sudah. Oke, jadi suka maju main geser-geser. Jangan tuh. Oke. Terima kasih. yang terakhir sudah jelas ya, kalau monopolistik pastinya Indomaret, Alfa, sama Unilever seperti Unilever, sama Indofood. Ya, penjualnya banyak, bahkan tidak sebenarnya pasar persaingan sempurna. Barang yang dijual pun ya banyak variasi, ya banyak jenisnya. Dari sini saya lihat dulu benar apa tidak. Oke, kalau saudara dari sini berarti paham sudah ya bentuk-bentuk pasar. Kalau sejarah, kita kan tadi sudah belajar tentang bentuk-bentuk macam-macamnya, terus ada apa nak? Ya, dia ulangi. Kita kan tadi hanya belajar tentang bentuk-bentuk pasar, macam-macamnya, sama peran pasar. Kelebihan dan kekurangan kita belum belajar. Ya, nah diskusikan. Kemas bangku aja ya, kemas bangku. Kalian diskusikan kelebihan dan kekurangan dari 4 bentuk pasar. Nanti kalau sudah oke, diskusikan dulu. 10 menit cukup. Satu bangku ya, 1 menit, 1 menit maaf, 10 menit cukup ya berdiskusi. Harus mau lama ya tuh. Lanjut. Diskusi dulu. Mana diskusi Re? Kelebihan dan kekurangan dari pasar. Oke, sudah semuanya? Sudah semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah untuk menambah pemahaman kalian tentang pasar itu dulu sudah punya selling quizzes, ada beberapa soal di sana, monggo dikerjakan atau kalau mau menulis manual di asli sudah ada ya, ini uji pemahamannya. Kalau di grup kelas tinggal diklik aja langsung keluar quizzes. Oke, ada pertanyaan anak-anak? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, dicoba dibuka grup kelas, diklik link quizzes. Dikerjakan. Nanti akan seperti biasa kita bahas bersama. Nanti akan keluar nilai yang paling tinggi itu siapa. Klik ke HP-nya dibuka, diklik linknya. Start game. Yang sudah bisa join langsung start game ya. Belum.
Passwordnya saya tetap ini ya. Kalau yang pakai yang udah punya data mau pakai data. Bukan DHI, DKI. Iya. Ciri-ciri dalam pasar monopoli hanya ada satu penjual dan tidak memiliki barang pengganti yang mirip. Benar. Benar. Selanjutnya ada pertanyaan seperti ini. Banyak pembeli, banyak penjual, barang dan jasa yang dijual bersifat homogen, terus hanya ada satu penjual. Tidak ada barang pengganti yang mirip. Nah, pernyataan mengenai ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang benar untuk dua dan tiga. Satu, dua, tiga. Oke, benar lah ya. Bagi banyak penjual, terus yang dijual juga bersifat homogen. Selanjutnya, di pasar harga suatu produk ditetapkan atas kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Peranan tersebut merupakan peran pasar sebagai penentu harga dan nilai. Harga dan nilai kita coba dulu. Oke, benar ya. Aplaus dulu untuk kalian. Ini hampir semuanya benar sudah ya. Nilainya yang hijau tadi sudah 100%. Dari sini ada yang ditanyakan dulu anak-anak? Ya, paham semuanya sudah ya? Apa sudah? Dia akan menarik kesimpulan bersama-sama. Ada yang bisa bantu dia untuk menyimpulkan kita hari ini belajar apa saja? Pasar, terus apa
sudah dia share tentang link Padlet, itu aplikasi ya. Coba kalian klik, nanti munculnya seperti ini. Oke. Nah, jadi sudah ada yang coba isi. Jadi referensinya kalian tulis di sini Padlet. Jadi kesan kalian selama pembelajaran sama dia bagaimana? Kesannya, jangan lupa nama sama kelasnya ya, 10, 1. Nanti akan muncul di sini. Ini masih login. Yang sudah selesai siapa? Ya, nah, ini Danika sudah keluar. Amara juga sudah keluar. Jadi, ya.